Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang larutan sejati, koloid, dan juga suspensi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami beranggotakan Alia Arsyabila Humbris nomor absen 3 dari kelas 12B Farmasi, Muhammad Raili Atmaja Putra nomor absen 26 dari kelas 12B Farmasi, dan Tabita Isaura Salsabila nomor absen 35 dari kelas 12B Farmasi. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari materi larutan. Larutan adalah campuran antara fase terdispersi yang berwujud zat padat atau cair dengan medium pendispersi yang berupa zat cair. Yang kedua adalah pengertian dari koloid. Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan juga suspensi. Dan yang terakhir adalah pengertian dari suspensi. Suspensi adalah sediaan air yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Bisa kita lihat di sebelah pengertian adalah ilustrasi dari larutan, koloid, dan juga suspensi. Baik, selanjutnya saya akan membahas perbedaan dan contoh dari materi larutan, koloid, dan juga suspensi. Perbedaan. Yang pertama adalah larutan. Larutan bersifat homogen, tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Sedangkan koloid secara mikroskopis bersifat homogen, tetapi heterogen ketika diamati dengan mikroskop ultra. Dan suspensi bersifat heterogen. Perbedaan yang kedua adalah larutan, semua partikelnya berdimensi lebih dari 1 nm. Sedangkan koloid, partikelnya berdimensi antara 1 nm sampai dengan 100 nm. Dan suspensi, partikelnya berdimensi lebih dari 100 nm. Perbedaan yang ketiga adalah larutan memiliki satu fase, koloid memiliki dua fase, dan suspensi memiliki dua fase. Perbedaan yang keempat adalah larutan stabil tidak dapat dipisahkan, koloid stabil dan tidak mudah dipisahkan, sedangkan suspensi tidak stabil dan mudah terpisah. Perbedaan yang kelima adalah larutan tidak dapat disaring, koloid dapat disaring menggunakan penyaring ultra, dan suspensi dapat disaring. Selanjutnya adalah contoh-contoh. Yang pertama adalah contoh dari larutan. Bisa kita lihat, contoh dari larutan adalah larutan gula, larutan alkohol, larutan asam cuka, dan larutan NaCl. Yang kedua adalah contoh dari koloid. Contoh dari koloid adalah sabun, santan, agar-agar, tinta, mayones, shampoo, dan kecap. Dan yang ketiga adalah contoh dari suspensi. Contoh dari suspensi adalah air keruh, air pasir, lumpur, kopi, kaldu, dan juga sirup obat batuk. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Jatra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raili Atmaja Putra dari 25. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis koloid. 1. Sol. Sol adalah kombinasi dari padatan yang tersebar merata di seluruh cairan. Sol adalah koloid yang tersusun dari partikel paket dalam medium cair yang kontinu. Zat padat yang terdispersi dalam zat cair disebut sol. Contohnya darah, tinta berpigmen, cairan sel, dan cat. Kedua, buih. Buih atau busa adalah larutan gas dalam cairan. Zat yang terdispersi adalah gas. Ia memicu aliran menjadi berbusa dan berbusa. Contohnya dari ini adalah krim cukur. Ketiga, emulsi. Emulsi terdiri dari satu cairan yang terdispersi dengan cairan lain. Emulsi adalah jenis-jenis koloid yang merupakan kombinasi cairan Hal ini pada dasarnya ketika satu cairan secara konsisten tersebar di seluruh cairan lain. Contohnya dari ini adalah mayones atau susu. Yang keempat, hidrokoloid. Hidrokoloid adalah bentuk yang lebih rinci dari larutan koloid. Dalam larutan ini, cairan dari bahan yang tepat disebarluaskan dengan benar dalam air. Hidrokoloid biasanya digunakan dalam produk makanan untuk mengurangi tekstur, seperti dalam saus atau gelatin. Lemak aerosol, seperti asap atau kabut, terdiri dari padatan atau cairan yang terdispersi dalam gas.
Aerosol merupakan suspensi koloid berpartikel padat atau cair pada luas. Dari saya, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Tabita Isana Salsabila dari kelas 12B Farmasi dengan nomor absen 35. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan koloid. Proses pembuatan koloid sendiri biasanya dibagi menjadi dua, yaitu kondensasi dan dispersi. Pertama, kondensasi. Kondensasi merupakan proses pembuatan koloid larutan yang dalam prosesnya dibagi lagi menjadi dua, yaitu secara fisika dan secara kimia. Secara fisika, prosesnya dilakukan dengan mengubah pelarut. Sementara secara kimia melibatkan beberapa reaksi kimia seperti reaksi redoks, reduksi, dan oksidasi, reaksi hidrolisis, reaksi substitusi, atau reaksi dekomposisi rangkap. Yang kedua ada dispersi. Dispersi adalah kebalikan dari kondensasi, yang artinya merupakan proses pembuatan koloid dari suspensi. Proses ini mengubah partikel koloid yang besar menjadi partikel yang lebih kecil. Dalam proses pembuatan koloid dengan teknik dispersi dibedakan menjadi tiga, yakni mekanik, peptisasi, dan busur Berdia atau Bredig. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.